Mana mungkin ini di Indonesia? Nggak mungkin ya. Pejabat-pejabat di Indonesia itu ya sangat perhatian kepada rakyat-rakyat kecil. Mana mungkin ini di Indonesia? Tipu. Jangan fitnah ya. Jangan fitnah ya. Faktanya di Indonesia itu yang begini-beginian mana ada lagi, nggak ada lagi ya, tidak ada lagi. Jadi tolong jangan fitnah, jangan katakan ini di Indonesia. Ini pejabat-pejabat Republik Indonesia ya, tidak mungkin melakukan hal-hal seperti ini ya, dengan tertawa-tertawa riang, gembira ya. Sementara ya, rakyat-rakyat, anak-anak bangsa yang di pedalaman, yang di pelosok-pelosok ya, keadaannya seperti ini. Mana mungkin? Nggak mungkin. Aku tak percaya ini di Indonesia. Ini bukan di Indonesia ya. bukan di Indonesia. Waduh, ini benar-benar sindiran pedas untuk pemerintah ke depannya supaya lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di pelosok desa, terutama untuk anak-anak sekolah. Fakta itu memang kadang-kadang menyakitkan, tetapi bila kita tidak mengungkapkannya, bila kita tidak ikut menyuarakannya, sampai kapan fasilitas-fasilitas yang ada di pelosok desa itu kurang dapat perhatian. Ya memang untuk mengurus sebuah negara itu tidaklah mudah, tetapi harapan saya sebagai masyarakat Indonesia di hari kemerdekaan ini, saya harap mudah-mudahan kedepannya Indonesia menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada di pelosok desa, tetapi korupsi di negara kita itu juga begitu sangat luar biasa ya. Dan ini dampaknya untuk negara memang tidak begitu sangat bagus. Sulit hidup sejahtera dari bertani. Apakah itu benar? Ya memang benar lur. Sandra Dewi terima 3,1 miliar uang korupsi timah Harvey Mois, beli 141 perhiasan hingga tas mewah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kemerdekaan Indonesia ini pasti kalian sudah lupa ya dengan kasus-kasus korupsi yang begitu sangat luar biasa. Mungkin untuk teman-teman sekarang disibukkan dengan acara karnaval hari kemerdekaan, tetapi kita jangan sampai melupakan kasus-kasus korupsi yang begitu amat sangat luar biasa melanda di negara kita. Mirisnya lagi, pelakunya ini masih bisa tersenyum, seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Ini kan sangat miris ya. Harusnya orang yang bersalah, orang yang sudah terbukti melakukan korupsi, melakukan kejahatan, harusnya malu ya. Tetapi ya seperti itulah sahabat-sahabatku, 300 triliun dikorupsi beramai-ramai. Andai saja uang tersebut untuk dana pendidikan, untuk dana kesehatan, kemudian untuk dana bantuan bagi para petani-petani yang ada di desa, mungkin negara kita akan menjadi sejahtera. Dan saya rasa petani-petani di desa jika mendapat bantuan dari uang yang dikorupsi tersebut, mungkin mereka akan mendapat sumber mata air yang melimpah, mendapat peralat-alatan yang modern, sehingga ketahanan pangan kita menjadi luar biasa. Majunya sebuah negara kalau kita punya ketahanan pangan yang kokoh. Namun sayangnya petani yang ada di desa-desa itu tidak begitu diperhatikan. Bahkan petani yang ada di desa ini jauh dari kata sejahtera. Mungkin aspirasi daripada suara saya ini sebagian ada yang suka, sebagian ada yang tidak suka. Tetapi di era media sosial seperti ini kita harus menyuarakan terkait hal-hal yang kiranya di negara kita ini kurang bagus. Bukan kita benci dengan negara kita, bukan kita tidak cinta dengan negara kita, tetapi hal-hal yang buruk di negara kita harus kita suarakan supaya kedepannya negara kita menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Nanti biasanya ada yang berkomentar, kenapa kamu nggak jadi presidennya aja gitu. Begini ya teman-teman, pejabat pemerintah itu kan sudah digaji ya. Dan orang yang sudah mendapatkan gaji harusnya bisa bekerja keras dan menyelesaikan masalah. Jangan cari alasan ke sana ke sini kemari, kemudian akhir-akhirnya ujung-ujungnya korupsi. Menteri Pertanian juga kemarin korupsi ya. Ini sangat miris ya. Harusnya
Menteri Pertanian ini yang tugasnya memajukan pertanian di Indonesia tetapi melakukan korupsi. Bagaimana negara kita mau maju kalau menteri-menterinya itu suka melakukan hal-hal yang kiranya membuat negara kita sulit untuk maju? Dan di video kali ini saya ingin mereaksi keluhan dari petani desa tentang petani desa kiranya belum sejahtera dan belum merdeka. Mungkin saat ini kita sedang meriah merasakan hari kemerdekaan, menyambut dengan penuh suka dan bahagia, tetapi petani-petani yang ada di desa masih jauh dari kata merdeka. Kemerdekaan buat petani itu bukan hari ini lor. Meskipun hari ini hari merdeka, lah gimana enggak? Tentunya kamu tahu kan, belenggu kemiskinan itu masih merantai tubuh petani. Dan ini masalah besar untuk kedepannya nanti. Memang petani itu ujung tombak pangan nasional, tapi orang yang memproduksi pangan malah susah makan. Ini gimana? Pangan yang diproduksi tadi larinya kemana? Apalagi pertumbuhan penduduk semakin besar ya kan? Tentunya permintaan pangan akan sangat tinggi loh. Meskipun begitu, apakah asupan nutrisi buat petani tetap belum terpenuhi? Kita merdeka ini sudah 79 tahun lor. 21 tahun lagi kita merdeka 100 tahun. Mau ngejar swasembada ini waktunya sudah sangat sempit ya. Kalaupun bisa ngejar tapi petani belum sejahtera, apa artinya? Bisa jadi 2045 nanti harga beras itu seharga emas dan petani pun terus-terusan lemas karena rantai kemiskinan yang menjeratnya belum bisa dilepas. Antara baru petani masih termangu. Mungkin itu di benak petani di hari kemerdekaan ini. Lah gimana enggak? Di saat pembangunan terus digencarkan, petani itu masih hidup dalam penderitaan loh lor. Pertanyaannya siapa yang menikmati kucuran dana dari pemerintah itu? Ketika habis masa tanam ya misalkan, pupuk bersubsidi hilang dari peredaran. Akhirnya petani pun harus merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli pupuk non subsidi. Jadi petani itu rasanya sudah miskin diporoti harga pupuk yang mahal. Berat nih lor. Dan ketika musim panen tiba, itulah penentuan nasib para petani. Tidak jarang pil kekecewaan petani selalu ditelan tanpa air, yaitu ketika harga panennya ternyata jatuh sejatuh-jatuhnya loh. Petani sih harapannya regulasi harga diperketat lagi lah, supaya Indonesia ini bisa berdikari dan bisa menuju swasembada pangan. Bener nggak ucapan saya? Kulit hidup sejahtera dari bertani. Apakah itu benar? Ya memang benar lor. Lah gimana enggak? Butuh lahan yang luas agar petani bisa sejahtera. Sedangkan petani biasa kayak Anda, saya, dan kita semua ini hanya garap lahan warisan yang sudah dibagi-bagi. Kalau lahannya sempit, panennya pun juga dikit. Bahkan panenku kemarin dapat 8 karung. Videonya sudah tak buatkan ya, silahkan ditonton. Di video sebelumnya dulu sudah ada. Pertanyaan saya, kalau panennya cuma 8 karung katakanlah, atau panennya dikit lah, apakah itu bisa disebut mata pencaharian utama? Oh ya sudah pasti enggak toh lor. Karena mata pencaharian utama itu harus bisa menghidupi sehari-hari. Kalau petani gurem kayak kita ini, tak kasih tahu ya, petani gurem itu adalah pekerja serabutan yang berkedok sebagai petani. Itu sudah gak bisa dibantah lor. Dalam KTP pun itu harusnya ditulis serabutan, bukan petani. Yang menikmati uang korupsi foya-foya, beli emas, beli tas mewah, yang di desa menjadi seorang petani harusnya bisa sejahtera, justru hidupnya jauh dari kata merdeka. Kalau masa tiba panen, harganya pun juga jatuh. Kemudian pupuk-pupuk juga begitu agak sulit ya bagi para petani kecil yang ada di desa. Andai kata uang 300 triliun yang dikorupsi tersebut untuk bantuan para petani, mungkin nasib petani akan berbeda cerita. Uang 300 triliun itu merupakan salah satu uang yang begitu sangat besar nilainya. Mungkin jika dianggarkan untuk dana pendidikan, dana kesehatan, negara kita juga tidak tertinggal jauh-jauh dari negara tetangga lainnya. Namun mirisnya ya, kenapa ya pejabat kita suka korupsi dan tidak begitu perhatian dengan masyarakat-masyarakat yang hidup di pelosok desa. Majunya sebuah bangsa itu kalau ketahanan pangannya itu kokoh ya, tetapi kalau petani-petani di desa tidak bisa sejahtera, bagaimana mau maju? Bahkan kata Masnya bisa-bisa Indonesia di tahun 2045 harga beras itu seperti harga emas. Ini terbalik ya, katanya di tahun 2045 Indonesia menuju emas. Itu kata pejabat ya. Apakah hanya keluarga pejabat yang akan menuju emas? Kita juga tidak tahu. Oke, langsung kita simak kasus 300 triliun yang terbaru yang kali ini juga menjadi perbincangan di media sosial, viral. Mudah-mudahan
kasus ini juga tidak terlupakan oleh netizen ya, supaya nanti yang melakukan tindakan kasus korupsi ini dihukum seadil-adilnya. Itulah harapan masyarakat Indonesia. Jadi jangan sampai luput dari pandangan ya. Biasanya kalau kasus-kasus besar seperti ini luput dari pandangan, takutnya nanti hukumannya tidak seberapa. Padahal ini jelas-jelas merugikan negara yang begitu sangat banyak ya. Ini sangat disayangkan apabila orang-orang yang melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang merugikan negara hukumannya ringan ya, jelas-jelas nanti yang lain juga tidak akan takut ya teman-teman. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sidang perdana Harvey Muiz buat kasus korupsi timah 300 triliun. Sebelum sidang dimulai, Harvey masih berani lempar senyum. Ada juga fakta yang terungkap di persidangan yang bakal bikin kalian gak habis pikir. Sidang perdana Harvey Muiz terkait kasus korupsi timah 300 triliun dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam dakwaannya, Harvey Muiz dan Helena Lim menerima aliran uang sebanyak 420 miliar. Gila, 420 miliar. Udah korupsi sebanyak itu, tapi masih berani senyum seolah nggak bikin salah. Jaksa juga mengungkap kalau Sandra Dewi juga menerima aliran uang sebesar 3,15 miliar dari biaya pengamanan peralatan dan pengelogaman timah yang ditransfer melalui rekening PT QSI milik Helena Lim dengan modus sebagai dana CSR yang dikelola Harvey. Astaga, bikin kaget sih ini. Padahal Sandra Dewi ngakunya nggak tahu apa-apa. Ternyata malah ikutan terlibat juga. Gak cuman itu loh guys. Aliran uang korupsi digunakan Harvey Muiz untuk kepentingan pribadi, yaitu buat beli rumah mewah, mobil mewah, bayar sewa rumah di Australia, beli 141 perhiasan, dan 88 tas branded untuk Sandra Dewi. Tuh kan, terbukti juga akhirnya kalau 88 tas branded Sandra Dewi dibeli pakai duit korupsi timah. Mana nih yang bilang kalau itu hasil endorse? Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kemana Sandra Dewi? Udah nggak hadir di persidangan Harvey Muiz? Sandra Dewi terima 3,1 miliar uang korupsi timah Harvey Muiz, beli 141 perhiasan hingga tas mewah. Ini karena lakinya udah disidang nih, gue mau bahas mengenai hasil sidangnya dia nih. Bukan hasil sidangnya ya, fakta-fakta baru yang ditemukan ya dari hasil persidangan dia yang pertama. Teruntuk fans-fansnya Sandra Dewi, terutama ibu-ibu yang otaknya masih tolol, yang belum kebuka nih matanya, ya, yang termakan pencitraannya, ya, skip aja lu, ya, daripada lu sakit hati dengerin omongan gue, ya. Ntar kalau mata lu udah kebuka, baru lu bisa balik lagi nonton nih video, di save dulu aja, jangan usah di skip. Nungguin mau komen hate ya, mau komen yang jelek-jelek ya di kolom komentar gue, silahkan, ya. Yang ada video gue yang naik, elunya nggak dapat apa-apa. Jadi berdasarkan informasi yang gue dapat dari Kumparan, ya, ini gue sebutin namanya Kumparan, ya, nanti kalau gue nggak kreditin disangka gue plagiat lagi. Tuh, ya, suami Sandra Dewi ini didakwa terlibat korupsi 420 M, pokoknya dia dapat 420 M. Nah, tuh transfer dia lakuin dari tahun berapa, lu pause aja sendiri ya, ke rekening Harvey Muiz 4 kali 4,47 M, 3,1 M. Tuh ya, ke rekening Sandra Dewi 3,1 M. Ya, langsung tuh ya. Lalu ke Asprinya, asisten pribadi Sandra Dewi 80 juta. Oh, enak banget hidupnya ya. Nah, saya lu baca sendiri ya. Nah, dari penerimaan tadi dia belanja itu tanah, kafling, satu bidang tanah, lu pause sendiri deh ya. Tuh, sewa rumah 5,7 miliar di Melbourne. Wush, indah banget. Tuh, beli mobil lagi, Ferrari, bla bla bla, Rolls Royce, apalah yang nggak pernah gue denger semua nih merek-mereknya ya. Secara gue cuma pakai mobil-mobilan. Tuh, cicilan pelunasan rumah. Kenapa dicicil ya? Kan duitnya banyak. Ya udahlah, urusannya dia lah ya. Nah tuh, ya, baca. Tuh, transfer ke saudaranya ya 200 juta sebagai kado. So, enak banget. Transfer via rekening online shop buat beli tas-tas branded. Nah, dan termasuk pembelian 88 tas Sandra Dewi. Udah kayak salep anu aja nih tasnya Sandra Dewi ya. Jumlahnya 88. Nah, kalau kemarin kan Sandra Dewi pakai kuasa hukumnya bilang kalau misalnya dia pakai duit endorse. Enggak, di persidangan udah jelas ya. Tuh, ada pembelian 88 tas Sandra Dewi. Jadi lu jangan ngelak lagi Sandeo ya, jangan ngelak lagi ya. Tuh, tasnya apa aja? 33 tas Chanel ya ngomongnya, bukan channel TV kali channel. 20 tas Hermes ya. Tuh, cuman orang-orang kaya doang yang bisa sebut
yang bisa sebut dengan benar tuh Dior ya, 13 tas tuh, cincin kalung bla 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 ya. Jadi bukan hasil endorse ya, dan sidang ini sudah selesai, sidang pertama ini sudah selesai dan tidak ada perlawanan apapun dari si Harvey Moise-nya. Intinya dia bilang udah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Berarti tidak ada sanggahan. Berarti benar ya gitu dari sisinya Harvey Moise. Ya kan, kalau Sandra Dewi kan bilang nggak terima, nggak rela, 88 tas gue itu hasil endorse. Pret, endorse tuh segede apa sih? Tuh uang dan logam mulia juga disimpan pakai safe deposit box. Ya lo orang ngerti nggak safe deposit box apa? Google aja sendiri ya. Di bank atas nama Sandra Dewi. Tuh sebanyak segini ya. Jadi kesimpulannya ya, ini Harvey Moise emang udah bucin nih sama Sandra Dewi ya. Semuanya pakai nama Sandra Dewi, udah saking cintanya kali. Sayangnya pakai duitnya duit hasil korupsi. Gitu. Dan lu yakin Sandra Dewi beneran nggak tahu nih lakinya dapat duit dari mana sebanyak itu? Apalagi ditemukan di rumahnya ada cash. Ya kan, banyak logam mulia, banyak. Masa sih nggak tahu? Intinya gini ya guys, dari kemarin kita kan masih bingung nih. Mungkin Sandra Dewi nggak tahu ya kan? Mungkin mungkin itu kan urusan kerjaan suaminya, bla bla bla. Nggak mungkin guys, ini makin fakta-fakta baru ini makin terbuka. Yang sebenarnya kalau menurut aku sih nggak mungkin Sandra Dewi kagak tahu ya, kagak mungkin, dia juga bukan wanita bodoh. Intinya gue bodo amat mau korupsi atau enggak apa ya, nggak ada urusan sama gue kagak dapet jatah sama sekali dari hasil korupsi lu ya Sandra Dewi. Tapi gue cuma mau kasih saran nih ya, Cici Sandra Dewi, kalau misalnya lu itu, maksudnya gini loh ya, kalau gue seorang pendosa dan gue berkelakuan busuk gitu loh ya, nggak usah lah datang-datang ke podcast bawa-bawa Tuhan, bawa-bawa agama gitu-gitu, nggak usah ya, nggak usah, biasa-biasa aja, nggak usah datang ke podcast yang kayak begitu-gitu. Kesannya tuh pencitraan gitu loh. Gue soalnya geli kalau misalnya dengerin podcast lu yang lalu-lalu sama VJ Daniel lah, sama siapa, Melanie Ricardo lah, kayak orang bener aja lu, tau gak sih? Maksudnya gini ya, kayak gue kan orang berdosa nih, contohnya gue orang berdosa, mulut gue kayak begini nih ya, gue kagak ada bakalan tuh ngomong-ngomongin Tuhan gini, enggak ya. Tuhan baik sama hidup gue, yes Tuhan baik, tapi gue nggak akan ngomong-ngomong yang berbau-bau ketuhanan di TikTok gue gitu, karena satu kagak pantes ya, apalagi lu yang Betul, udah, Mas. aduh udah ngelakuin kayak begini, tapi lu di depan kamera tuh kayak ya Tuhan bisa ambil semuanya, puji Tuhan, bisa. Luar biasa ya, uang korupsi dibuat foya-foya, dibelanjakan tas mewah, ratusan miliar, bahkan dibelikan emas batangan untuk disimpan di rumah, kemudian untuk kado sanak familinya 200 juta sekian. Yang lebih anehnya lagi, pelakunya senyum. Apakah pelaku tersebut sudah tahu ya, mungkinkah hukumannya ringan? Kenapa sudah melakukan korupsi sebegitu hebatnya, sebegitu jahatnya, tetapi pelakunya ini masih bisa senyum loh. Bayangkan, sudah tahu melakukan kesalahan tapi seolah-olah merasa tidak bersalah, seolah-olah korupsi itu menjadi hal biasa ya. Ini sangat aneh ya, terkesan sangat aneh. Biasanya kalau di negara lain pejabatnya korupsi itu mereka akan menunduk dan benar-benar malu. Tetapi di negara kita justru senyum. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, mudah-mudahan pelaku korupsi ini dihukum seberat-berat mungkin supaya kedepannya negara kita tidak ada orang yang melakukan korupsi. Oke, cukup sekian teman-teman. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan yang penuh membawa makna ini, Indonesia bebas dari korupsi dan tentunya menuju emas di tahun 2045, bukan cemas.